biasa karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk kami melaksanakan paparan. Sebelumnya kepada yang terhormat Dr. Budi Sumartono STMM, kemudian kepada yang terhormat Bapak Hari Mukti Wibowo STMM, kepada Bapak Basuki Aryadi STMMMT, kemudian kepada yang terhormat Kaprodi Bapak Teja Birawa ST SEMM MTMT. Selamat siang. Sebelumnya terima kasih sekali lagi kami ucapkan terima kasih karena kami diberikan kesempatan untuk berada di sini untuk memaparkan mengenai schedule maintenance penggantian komponen housing part propeller control pada pesawat khususnya C130 Hercules tipe HS berdasarkan perhitungan reliability, di mana memang hal ini khusus pada pesawat Hercules sendiri yang tipe HS. Memang saat ini di sekarang kami sudah ada pesawat yang tipe terbaru tipe J, tetapi udah berbeda sekali komponen-komponennya. Sebelumnya saya akan sedikit memperkenalkan diri saya. Nama saya Afonsus Fatma Sambuta. Kemudian kebetulan jabatan saya saat ini sebagai Komandan Skadron Udara 31 yang mengawaki pesawat Hercules C130 baik tipe HS, L100 maupun yang sekarang yang baru saja datang pesawat C130 tipe J yang baru datang 2023 dan 2024. Kemudian saya lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2004, Bapak izin. Kami mulai terbang dari 2006 sampai dengan saat ini. Jam terbang kami di pesawat Hercules sendiri yang di tipe HS hampir 10.000 jam. Ya, hampir 10.000 jam. Kemudian juga siap betul. Kebetulan kami juga kemarin juga baru menyelesaikan program instructor course di Amerika. Salah satu pilot dengan lisensi instruktur pabrikan pertama kali di TNI AU. Ya, mungkin itu sekilas. Kami juga sudah banyak sekali melaksanakan misi-misi baik misi nasional maupun misi internasional. Yang terakhir adalah misi dropping ke Gaza. Kebetulan kami langsung melaksanakan itu. Jadi di sini memang ada, saya sengaja mengambil bahan ini Bapak dikarenakan memang ada beberapa komponen utama di pesawat Hercules yang secara textbook usianya sebenarnya usia dari beberapa komponen ini seharusnya anggaplah 10.000, tetapi pada perjalanannya sebelum usia tersebut barang ini sudah harus diganti, sehingga kami memang sengaja mengambil bahan ini. Kemudian sekali lagi kami di sini akan memaparkan mengenai schedule maintenance penggantian komponen hose valve propel control pada pesawat Hercules. Kemudian sedikit kami jelaskan untuk latar belakang sendiri. Skadron Udara 31 merupakan skadron angkut berat atau kita bisa sebut skadron atau skadron 31. Ada satu di bawah kendali Wing Udara 1 di Lanut Halim Perdana Kusuma yang bertugas sebagai skadron angkut berat yang dulunya sesuai dengan dasar hukum adalah skadron 2. Kemudian pada tanggal 4 April 1961 kemudian disahkan oleh keputusan Menpangau saat itu dengan nomor 19 tanggal 19 Februari 1962. Skadron Udara 31 diperkuat oleh pesawat angkut berat C130 saat itu adalah versi B. Kemudian di mana saat ini juga kita sudah mempunyai 5 varian terbaru lagi, varian C130 tipe J. Jadi dengan adanya pesawat ini tersendiri, maka dibutuhkan juga selain pengawakan, dibutuhkan juga pemeliharaan yang sangat baik tentunya. Suatu sistem pemeliharaan sangat diperlukan karena merupakan aplikasi yang efektif dari pengetahuan dan usaha keteknisan guna mendukung kebutuhan operasional yang mempertimbangkan berbagai aspek pemeliharaan sebagai subsistem, sehingga diharapkan mesin maupun komponen-komponen pendukung di dalamnya dapat diketahui reliability-nya atau aircraft control AOG atau terhentinya kegiatan operasional pesawat yang disebabkan oleh kerusakan komponen. Khususnya dalam hal ini kami mulai mengenai housing valve propel control
sehingga dapat diminimalisir dengan melakukan perhitungan reliability pada komponen housing valve propeller control yang terpasang pada pesawat C-130 HS, khususnya pesawat HS Garuda 31, sehingga dapat diketahui untuk schedule maintenance mengganti komponen housing valve propeller control dari hasil perhitungan nilai kehandalan dengan mempertimbangkan analisis biaya pemeliharaan. Kemudian untuk rumusan masalah sendiri, yang pertama adalah beberapa tingkat reliability pada komponen housing valve propeller control yang terpasang pada pesawat C-130 HS Garuda 31. Kemudian juga bagaimana metode yang efektif dan efisien untuk menentukan schedule maintenance pengganti komponen housing valve propeller control pada pesawat C-130 HS di Garuda 31. Kemudian juga tujuan dari penelitian ini sendiri adalah mengetahui tingkat reliability komponen housing valve propeller control yang terpasang pada pesawat C-130 tipe HS pada Garuda 31, dan juga penjadwalan penggantian komponen housing valve propeller control pesawat C-130 HS Garuda 31 berdasarkan nilai kehandalannya. Kemudian untuk sistem penulisan kami bagi menjadi bab 1 untuk pendahuluan, kemudian bab 2 landasan teori, kemudian bab 3 metodologi penelitian, bab 4 analisis dan pembahasan, kemudian bab 5 kesimpulan dan saran. Kemudian landasan teori tersendiri untuk bab 2 dari definisi pemeliharaan adalah pemeliharaan atau lebih dikenal sebagai perawatan mempunyai beragam definisi, antara lain suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilaksanakan untuk menjaga suatu barang dalam atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima, suatu penentuan pekerjaan, cara, bahan, alat, mesin, dan karyawan pada saat dan waktu yang diperlukan. Ini kami kutip dari Kurniawan Fajar 2013. Kemudian tujuan pemeliharaan sendiri adalah mencegah terjadinya kerusakan yang terjadi pada suatu mesin atau komponen. Kemudian yang kedua, memperpanjang umur mesin maupun komponen. Yang ketiga, mengurangi terjadinya downtime akibat kerusakan fasilitas produksi, mesin dan komponen penunjang lainnya akibat kerusakan secara tiba-tiba. Kemudian yang keempat adalah menjaga mesin dan komponen dapat berfungsi dengan baik. Kemudian yang kelima, tercapainya keselamatan baik para pekerja, penumpang, pilot, dan semua personil yang terlibat di dalamnya karena adanya inspeksi berkala tersebut. Kemudian untuk kegiatan pemeliharaan tersendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah corrective maintenance, di mana ini adalah termasuk kegiatan dari pemeliharaan yang tidak terjadwal. Jadi yang disebabkan oleh kerusakan dari sistem atau komponen yang bertujuan untuk mengembalikan sistem atau komponen tersebut ke fungsi aslinya. Memang seperti disampaikan, ini corrective maintenance ini sangat tidak terjadwal, artinya pada saat bisa dibilang itu adalah on condition. Jadi penggantian itu ketika terjadinya kerusakan secara tiba-tiba yang di luar dari maintenance yang ada, baru akan kita ganti. Kemudian juga preventive maintenance, yaitu jenis pemeliharaan yang mencakup semua kegiatan pemeliharaan berjadwal yang bertujuan agar sistem, mesin maupun komponen dapat berjalan dengan baik, dan ini kita laksanakan secara berkala ini dari mulai PI 1 sampai dengan di PI 24, di mana per progressive inspection ini kita durasinya ada di 50 jam terbang. Nanti setelah PI 1 sampai PI 24 ada lagi dari 1000 inspection, 3 years inspection maupun sampai dengan pemeliharaan berat. Kemudian predictive maintenance. Predictive maintenance itu sering dikenal sebagai condition monitoring preventive maintenance program yang mengarah menggunakan metode yang digunakan untuk mengetahui status komponen dan memprediksi kerusakan komponen. Kemudian kategori pemeliharaan atau maintenance prevention istilah tersebut dikenal sebagai total productive maintenance atau TPM. TPM bertujuan untuk meminimalisir terjadinya downtime sehingga dapat meningkatkan produktivitas penggunaan peralatan kerja. Kemudian adaptive maintenance. Adaptive maintenance ini berkaitan dengan proses penggantian software komputer. Kemudian perfective maintenance. Istilah perfective maintenance berkaitan dengan penggantian software komputer untuk menambah performa.
Kemudian kami akan sedikit menjelaskan mengenai definisi reliability. Reliability digunakan untuk menentukan kemungkinan beroperasinya suatu sistem mesin maupun komponen tanpa terjadinya kerusakan dengan pengoperasian secara terus-menerus sesuai dengan fungsinya. Selain itu, reliability menjadi indikator kondisi suatu sistem mesin maupun komponen. Kondisi tersebut dapat berupa positif ataupun negatif. Reliability dapat dihitung menggunakan rata-rata banyaknya kegagalan dalam waktu tertentu atau failure rate, sehingga reliability dapat dinyatakan sebagai lamanya waktu rata-rata antara kegagalan atau disebut mean time between failure atau kita sebut MTBF. Kemudian juga faktor reliability didefinisikan sebagai kemungkinan sistem atau komponen dapat melakukan fungsinya dengan baik pada periode tertentu dan pada kondisi tertentu. Fungsi reliability dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut: RT sambilan E T NTBF sambilan E plus lambda T, sehingga RT sambilan E lambda T, di mana R sambilan telik andalan dan lambda failure rate waktu operasional atau waktu operasi dalam jam, yang E nilai eksponensial. Kemudian failure rate. Failure rate adalah frekuensi kerusakan atau laju kerusakan yang terjadi pada interval waktu tertentu. Reliability komponen mempunyai keterkaitan dengan failure rate, di mana failure rate atau laju kerusakan akan mempengaruhi performa dan efisiensi sebuah komponen. Yang dimana rumus failure rate adalah jumlah kerusakan per atau dibagi dengan total waktu operasi. Kemudian mean time between failure atau MTBF, yaitu waktu rata-rata terjadinya kerusakan pada suatu komponen. Istilah MTBF mempunyai arti waktu peralatan atau komponen yang dimulai dari komponen tersebut beroperasi hingga terjadinya kerusakan. Kemudian perhitungan MTBF dapat dijabarkan sebagai berikut: MTBF sama dengan 1 per lambda, di mana lambda merupakan failure rate. Kemudian mean time between maintenance atau MTBM adalah rata-rata waktu operasi antara suatu kegiatan pemeliharaan dengan kegiatan pemeliharaan lainnya untuk memperbaiki suatu sistem atau komponen. Kemudian MTBM diperoleh dari perhitungan rumus sebagai berikut: MTBM sama 1 per 1 dibagi MTBMU plus 1 dibagi MTBMS, di mana MTBMU merupakan mean time between unscheduled corrective maintenance dan MTBMS merupakan mean time between schedule preventive maintenance. Kemudian untuk pengumpulan data sendiri, data yang diperlukan untuk penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer kerusakan komponen housing valve propeller kontrol pada pesawat C-130 KS di skala 231 diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung di sesi pemeliharaan di skala 231 melalui Integrated Aviation Software atau IAS, kemudian Aircraft Maintenance Log AML dan Flight Maintenance Log FML. Yang berupa yang pertama ada pengumpulan data melalui kita pengumpulan part number atau PR, serial number atau SN, kemudian juga mean time between unscheduled removal MTB UR dengan time since new TSN dan tanggal penggantian komponen housing valve propeller control tersebut. Kemudian untuk pengolahan data sendiri, data yang diperoleh dari hasil pengamatan kemudian dilaksanakan perhitungan reliability. Tahapan pengolahan data tersebut kami bagi menjadi 4. Yang pertama adalah perhitungan failure rate, kemudian yang kedua adalah perhitungan mean time between failure atau MTBF, yang ketiga perhitungan mean time between maintenance MTBM, dan perhitungan nilai kehandalan. Ini kami tampilkan sendiri masih valve propeller control C-130 Hercules. Jadi melakukan untuk valve housing ini adalah dia sebagai otak untuk mengontrol salah satu dari pergerakan propeller. Dan memang alatnya valve housing valve propeller ini juga akan terkonek dengan berbagai jadi dia tidak berdiri sendiri, Bapak Jin. Jadi dia akan terhubung juga dengan throttle pada kokpit yang dimana juga throttle pada kokpit akan mengatur
RPM dan mengatur sudut propeller itu sendiri. Jadi kaitannya memang panjang sekali Bapak untuk. Jadi propellernya bisa ini. Betul. Jadi dia otak yang mengatur sudut propeller Bapak. Jadi dengan kita memajukan throttle atau menggunakan throttle, di mana RPM kita bertambah, RPM bertambah itu disebabkan atau proses itu disebabkan oleh sudut propeller itu. Nah inilah otak yang mengatur, salah satu otak yang mengatur sudut propeller ini. Kemudian untuk metodologi penelitian sendiri, dari dimulainya ada suatu permasalahan, kemudian kita tentunya ada studi pustaka dan studi lapangan. Ini sangat terkait baik dari buku maupun dari keadaan di lapangan. Kemudian juga identifikasi masalah, tujuan dan manfaatnya, kemudian kita kumpulkan data, kemudian juga nanti ada kumpulan data sebagai dua, di mana kita dapat memperoleh data primer, data mengenai yang tadi kami sudah jelaskan, dari mulai part number, serial number, meminta between, unscheduled, removal, time sheet view, sampai tanggal penggantian. Nah, kemudian juga kita juga kumpulan data juga kita yang sudah kita punya saat ini adalah profile dari skadron Garuda 31 dan juga pesawatnya tipe HS itu sendiri. Kemudian juga setelah kita dapatkan data-data tersebut, kita bisa mulai metode perhitungan reliability. Setelah kita pastikan untuk metode perhitungan reliability, baru kita laksanakan pengolahan data, di mana perhitungan failure rate, perhitungan mean time between failure, perhitungan mean time between unscheduled, kemudian perhitungan nilai keandalan dengan analisis biaya pemeliharaan. Kemudian juga nanti akan setelah itu akan melakukan analisis dan pembahasan, kemudian juga kesimpulan dan saran. Pada saat nanti analisis dan pembahasan itu nanti bisa kembali lagi ke awal lagi. Kalau misalnya memang kita belum menemukan penyebab yang pastinya, itu nanti pasti akan sampai di analisis dan pemeliharaan ini yang intinya ini dari penelitian ini kalau kami izin. Sampai nanti apabila memang semua sudah berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, baru nanti bisa dianggap selesai bahwa perhitungan kami sudah tepat. Kemudian di sini kami tampilkan sedikit mengenai data pustaka yang kami gunakan. Demikian kepada seluruh tim, mohon izin apabila memang ada saran maupun tambahan atau pertanyaan, kami persilakan. Yes.